Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia Ilham Maulani Channel, pada kuliah ringkas yang ke-18 di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini mengambil judul Sikap Kita Terhadap Al-Quran. Ada 6 sikap kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Artinya kita percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang mengimani Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Lalu dalam sebuah hadis, malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwal iman?" Rasul menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Iman itu artinya engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Ada percaya kepada kitab-kitab Allah. Satu diantaranya adalah percaya pada Al-Quran, mengimani Al-Quran. Yang kedua, sikap kita terhadap Al-Quran adalah membaca. Jangan sampai kitab suci umat Islam ini kita simpan seperti di museum, hanya dilihat, hanya dibersihkan, tanpa dibaca sedikit pun. Wahyu yang pertama berkaitan dengan membaca. Dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama di surat ini, Iqra, bacalah. Termasuk membaca ayat-ayat kauniyah yaitu Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah yaitu ciptaan Allah. Diperkuat dengan hadis Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai penolong bagi kamu, li ashabi, bagi orang yang membacanya. Bahkan diperkuat oleh hadis yang lain, "Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an wassalah." Sinarilah rumah-rumahmu dengan membaca Al-Quran dan sholat. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam yang mengimani bahwa Al-Quran sebagai kitab suci kita, maka wajib untuk bisa membaca Al-Quran. Yang ketiga, menghafal Al-Quran. Sikap kita menghafal Al-Quran. Apalagi bagi yang biasa berceramah, imam atau khatib. Bahkan bagi diri kita sendiri yang tiap hari kita melaksanakan sholat, tentu harus hafal Al-Quran, surat-surat yang ada dalam Al-Quran, sebab kaitannya dengan peribadatan kita. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun."
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Menjaga Al-Quran salah satunya dengan cara kita sebagai umat Islam untuk menghafalnya. Betapa banyak ribuan atau jutaan orang, alhamdulillah, baik itu usia anak-anak, remaja, pemuda maupun dewasa serta orang tua yang saat ini hafal Al-Quran, menjadi orang-orang yang hafidah, menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran baik itu 1 juz, 2 juz, 3 juz maupun 30 juz. Ini merupakan cara Allah untuk menjaga firman-Nya. Yang keempat, sikap kita terhadap Al-Quran adalah mempelajari Al-Quran, mengkaji. Apalagi sekarang banyak mushaf Al-Quran yang ada terjemahnya, yang memudahkan kita untuk memahami isi dalam Al-Quran. Kita ikut kajian-kajian di dunia maya maupun di tatap muka, kajian-kajian online maupun kita di kenyataan, misalkan di masjid, di madrasah, di sekolah maupun di tempat-tempat majelis ta'lim, mengkaji Al-Quran, mendengarkan tafsir Al-Quran, penjelasan tentang ayat ini, ayat itu, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka kita mempelajari Al-Quran. Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Berarti orang yang mempelajari Al-Quran termasuk orang yang terbaik. Orang yang dianggap sebaik-baiknya di antara kamu, kata Rasul. Selanjutnya, sikap yang kelima adalah tentu ini berkaitan dengan mengamalkan Al-Quran. Apa yang kita imani, apa yang kita baca, hafalkan, dan kita kaji, pada gilirannya nanti kita harus mengamalkannya. Al-Quran begitu kaya akan ajaran-ajaran tentang aspek kehidupan. Maka mari kita mengamalkannya. Mari kita mengaplikasikannya, ajaran dalam Al-Quran itu, dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Rasul? Kata Aisyah, akhlak Rasul adalah akhlak Al-Quran. Artinya perilaku, kebiasaan, apa yang dilakukan Rasulullah itu mencerminkan aplikasi ataupun implementasi dari ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Yang terakhir, sikap kita terhadap Al-Quran adalah mengajarkan Al-Quran. Sambungan hadis tadi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Apabila kita mampu atau memiliki ilmu tentang Al-Quran, tentang tata cara baca, tentang tata cara membaca Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran, maka kita berupaya untuk menyebarkannya kepada orang lain, untuk mendakwahkannya kepada orang lain dengan cara mengajarkan kepada orang lain. Jangan sampai ilmu ini hanya untuk diri kita sendiri. Ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan kepada orang lain, itu akan lebih bermanfaat. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita jangan pelit ilmu, jangan bahil ilmu. Apalagi ilmu tentang Al-Quran. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat pada orang lain. Salah satu dari sekian manfaat itu adalah ajarkan orang lain untuk bisa membaca, menghafal, maupun mengkaji Al-Quran. Orang tua ajarkan ke anak-anaknya, istri ajarkan ke anak-anaknya, suami ajarkan ke istrinya, ke tetangganya, ke lingkungannya, ke anak-anak di lingkungan masing-masing, ke para pemuda, para remaja, maupun orang tua di lingkungan masing-masing. Bisa di madrasah, bisa di masjid, maupun di majelis taklim lainnya. Demikian, semoga bermanfaat, mencerahkan, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.